Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kita semua pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya serba mentok ya kan. Nyari kerja susah, ditolak di sana sini, dan akhirnya capek sendiri gitu loh. Di titik itu apapun yang kelihatan sebagai peluang sekecil apapun, pasti itu langsung kita ambil. Yang penting ada pemasukan ya kan, bisa makan dan hidup tetap berjalan gitu. Tapi kadang peluang yang datang itu bentuknya nggak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Ada kerjaan yang kelihatannya memang sederhana, majikannya baik kali, tempatnya ini juga tenang. Tapi entah kenapa perjalanan di dalamnya tuh loh justru membawa kita ke hal-hal yang nggak pernah terfikir sebelumnya. Di malam ini aku mau ceritain sama kalian kisah Wak kita yang ngalamin itu semua. Berawal dari niat cari nafkah tapi berakhir dengan pengalaman yang bikin dia nggak bakal bisa lupain ini seumur hidup. Penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke jadi kisah ini tuh datang dari Wak kita yang bernama Imah dari Jawa Tengah. Halo Kak Imah. Nah jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2000-an ketika Imah itu lagi susah-susahnya nyari kerja Apalagi waktu itu Imah ini nggak lulus sekolah dan nggak punya ijazah. Kerjaan yang bisa dia lakukan pun terbatas. Nah waktu itu yang bisa Imah andalkan cuman ya tenaganya aja mau disuruh bersih-bersih bisa, jadi ART nggak apa-apa, jadi tukang masak boleh, atau bahkan jadi kuli panggul pasar pun nggak apa-apa. Nah Imah ini mau kerja apapun asal dapat uang. Dia sering tuh keliling nyari kerja dengan naik sepedanya kan, dia datengin lah rumah orang, dia datengin komplek pertokoan, warung kelontong, dan tempat manapun yang sekiranya butuh karyawan. Tapi setelah dicoba satu persatu sayangnya hasilnya nihil, nggak ada yang mau ngasih dia kerjaan di hari itu. Di situ Imah udah capek kali, dan ya karena hari juga udah terlanjur sore Imah memutuskan untuk istirahat bentar nih sebelum nanti dia pulang. Imah pun menepikan sepedanya tepat di depan sebuah rumah besar. Bentuk rumah itu mirip dengan rumah khas Jawa zaman dulu. Bentuknya joglo, atapnya juga tinggi, tiang-tiang kayunya juga besar, dan halamannya luas sekali Nadia. Nah Imah tuh nggak tahu itu tuh rumahnya siapa. Imah cuma menduga kalau pemiliknya pasti rajin bersih-bersih karena rumah itu terlihat rapi terlihat terawat gitu loh. Sambil menatap rumah besar itu Imah ngebatin, kalau aku punya uang banyak, aku maulah bikin rumah yang besar kayak gini biar nanti muat semua keluarga aku di dalam. Tapi gimana mau dapat uang kalau masih nganggur kayak gini? Zaman sekarang kok susah kali ya cari kerja. Padahal setan yang nggak kerja aja tetap bisa makan. Itu sampai ngedumel kayak gitu Imah Nah terus setelah dia istirahatnya cukup nih Imah mau pulang. Dan tepat sebelum dia mengayuh sepedanya, tiba-tiba dari dalam rumah besar itu keluar sepasang suami istri yang kelihatannya udah berumur. Si